Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya menggunakan Facebook Marketplace untuk berjualan di Facebook. Jadi, kalau yang biasanya kita lihat atau mungkin teman-teman lakukan sendiri, itu jualan di Facebook biasanya lewat updatean status ya, atau mungkin update fanspage, atau juga posting di grup-grup Facebook gitu ya. Nah, Facebook ini sebenarnya juga sudah menyediakan tempat khusus untuk berjualan yang namanya Facebook Marketplace tadi. Nah, cara menggunakannya gimana? Kemudian menu-menunya apa saja? Ini nanti akan kita pelajari di video yang saya buat ini. Nah, kemudian yang pertama kali untuk berjualan di Facebook Marketplace kita harus tahu dong aksesnya di mana ya. Jadi untuk akses Facebook Marketplace itu silahkan nanti teman-teman login dulu ke Facebook masing-masing ya. Setelah itu kemudian masuk ke beranda seperti ini. Nah di beranda itu ada fitur Marketplace di sini ya. Ini silahkan diklik. Nah maka teman-teman akan diarahkan ke fitur Marketplace milik Facebook. Jadi kurang lebih fitur Marketplace ini mirip seperti layanannya OLX ya. OLX atau mungkin teman-teman ada yang kenalnya pakai toko bagus atau berniaga tuh ya. Nah, si Facebook Marketplace ini kira-kira mirip seperti itu gitu. Cuman dia sudah bundling sama sosial media Facebook ini. Jadi potensi untuk dikunjunginya itu lebih besar karena pengguna-pengguna Facebook itu nanti akan dapat melihat postingan-postingan jualan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang jualan di sini. Begitu. Nah, sekarang kita pelajari dulu fitur-fiturnya dari Facebook Marketplace ini. Yang pertama ini ya, yang pertama adalah browse. Browse ini yang paling atas ini ya. Ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan kata kunci yang teman-teman masukkan di sini. Gitu ya. Jadi misalkan saya mau searching, nah saya dulu pernah searching ya, netbook sama notebook ya. Saya mau cari netbook misalkan, netbook ya. Nah, ini nanti muncul saran kata kunci di sini. Netbook murah, netbook HP, netbook Acer dan lain-lain. Misalkan saya pilih notebook murah, maka dia akan mencari. Nah, mencari postingan yang mengandung kata-kata itu tadi. Produknya notebook dan ada kata-kata murahnya. Ya. Murah. Nah, produk-produk ini nanti akan secara otomatis ditampilkan oleh Facebook dari lokasi terdekat di tempat kita berada. Jadi misalkan ini kan di sini Surakarta, kan saya berada di Solo ya ini ya. Jadi di sini lokasinya Surakarta ya kan. Kemudian jaraknya ini bisa disesuaikan. Mau 2 kilo dari rumah, 10 kilo, 20 kilo dan seterusnya. Gitu. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan sorting. Sorting yang pertama melakukan sorting harga ya. Harga minimal produknya berapa, maksimal berapa gitu. Jadi menyesuaikan budget kita juga. Tuh, cuman saya nggak terlalu menyarankan pakai yang ini. Kenapa? Karena banyak pengguna Facebook Marketplace ini masih masukin harga itu asal-asalan ya. Jadi kayak ini 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, biasanya harga-harganya itu ditampilkan di deskripsi produknya sama mereka. Begitu. Atau mungkin langsung ke kontak sellernya. Jadi kalau kontak seller nanti bisa message lewat Facebook. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita bisa sort berdasarkan ini, ya, harga. Jadi harganya dari murah ke mahal atau mahal ke murah gitu ya. Kemudian jarak ya kan. Kemudian tanggal posting. Jadi kita bisa melihat postingan-postingan produk yang mulai dari yang terbaru atau mulai dari yang lama bebas. Gitu. Kemudian yang di sini di bawahnya ya. Ini ada sorting produk berdasarkan kategori. Jadi ada kategori elektronik, hobi, home and garden, vehicle, clothing dan lain-lain lengkap.
Gitu. Itu untuk sorting produk berdasarkan kategori, untuk mencari produk berdasarkan kategori. Tuh. Ini fungsi dari menu pertama, browse, ya. Kemudian yang kedua adalah group. Nah, group ini apa? Group ini adalah fitur untuk mencari grup-grup jual beli yang ada di Facebook atau postingan di grup-grup di Facebook. Nah, ini muncul semua. Dari rumah, kemudian motor, itu muncul semua. Ya, di sini. Kemudian, nah berikutnya adalah shop ya. Jadi shop ini adalah fitur untuk mencari fanspage di sekitaran kita yang mengaktifkan fitur untuk belanjanya. Jadi di fanspage itu ada fitur shopnya juga ya. Itu kalau diaktifin nanti akan muncul di sini. Jadi kita bisa belanja ke fanspage yang fitur shopnya aktif. Gitu. Kemudian berikutnya adalah buying. Nah, buying ini apa? Buying ini adalah produk-produk yang pernah kita ajak interaksi, gitu ya. Pernah kita tanya-tanya, kita chat, itu nanti akan muncul di sini di buying. Jadi misalkan dulu saya pernah tanya-tanya nih, tanya pembuatan boot murah, terus saya udah ngobrol sama pembelinya, sama penjualnya ya, itu. Kemudian laptop, kemudian blazer, dulu saya sempat beli, terus jam IMU, terus galang, terus ini Pak Usus, macam-macam. Ini produk-produk yang saya pernah interaksi sama sellernya itu muncul di sini. Kemudian berikutnya adalah selling. Nah, selling ini apa? Selling ini adalah produk-produk yang pernah kita jual. Jadi ketika kita ingin menjual sesuatu, nanti akan muncul di sini barang-barang yang kita jual. Apakah barang itu sudah terjual atau masih ditawarkan, atau mungkin nanti nggak lolos ini ya, nggak lolos publish di Facebook Marketplace, nanti akan ditampilkan di sini semua. Pokoknya apa yang kita jual deh, itu akan muncul di sini. Gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini ya. Ada post listing. Nah, post listing ini nanti larinya ke iklan. Jadi kita ketika di boost ya, kadang-kadang juga muncul di sebelah samping sidebar Facebook gitu ya. Jadi dia akan ditampilkan ke orang-orang yang kita target di iklan Facebook yang kita setting lewat push listing ini. Kemudian berikutnya list in more place ini, jadi misalkan kita mau nge-share jualan kita itu di grup-grup gitu ya, ini bisa lewat sini, tinggal dicentangi aja, ini dipilih gitu ya maksudnya, kemudian di post, maka otomatis akan terpost ke banyak grup yang kita pilih di sini. Jadi kita nggak perlu posting satu persatu. Tuh, kemudian renew post. Nah, renew itu misalkan ini kan kita misalkan posting 2 minggu yang lalu ya kan. Nah, supaya si post ini naik lagi, itu kita pakai yang renew ini, begitu. Ini tinggal diklik, kemudian di oke. Jadi nanti bisa di repost lah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah save item. Save item ini apa? Save item ini adalah dari simpanan dari produk-produk yang pernah kita lihat. Kemudian kita klik save gitu ya. Kita tandai save. Jadi kayak ini dulu saya tertarik, wah ini ada bikin gelas kemasan murah nih. Nah, ini saya save postingannya. Kemudian jualan durian montong. Ini pernah saya save postingannya, makanya muncul di sini semua. Kucing gitu kan. Kalung kucing ini dulu saya pernah save juga. Kemudian seafood dan lain-lain. Itu jadi semua postingan jualan orang yang pernah kita save ya, nanti akan muncul di sini. Tuh. Berikutnya adalah sell something. Nah, sell something ini masuknya udah ke mulai jualan. Jadi kalau kita udah mau mulai jualan, kita pilih yang sell something. Diklik aja, nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah kategori listingnya ya. Di sini ada 3 kategori dasar. Ada item ini bebas macam-macam. Kemudian kendaraan atau vehicle, kemudian properti ya, properti.
kayak jualan rumah gitu kan, kontrakan dan lain-lain tuh. Nah, misalkan kita jualan produk dagangan kita sendiri ya, kita pilihnya yang item for sale. Oke, ini adalah menu yang akan muncul ketika kita pilih sell something. Di sini ada pilihan kategori ini. Dia ada antique and collectible, appliance, arts and craft, baby and children, bags, macam-macam. Gitu ya. Nah, kalau kita mau jual makanan lewat mana? Karena di sini kan nggak ada nih, food itu nggak ada ya. Maka kita bisa masuk ke ini aja, ini masih nyambung ya. Kemudian kita mau jualan apa? Jualan misalkan durian kupas ya, durian kupas Medan, misalkan seperti itu. Harganya berapa? Harganya misalkan 90.000 ya. Kemudian kita jualnya di mana? Nah, ini bisa dipilih di sini. Karena saya di Solo ya, saya pilih Surakarta. Kemudian berikutnya kita bisa mendeskripsikan produk kita ini apa. Jadi kita misalkan mau jualan durian kupas Medan ya, durian kupas asli Medan ya kan, manis, legit, garansi tukar baru jika asam atau gambar ya. Oke. Kemudian di sini kita masukin fotonya durian kupasnya. Ini saya punya gambarnya di sini. Oke. Ini ya. Saya cari yang masih freezer aja. Oke, ini deh. Ya. Open. Ini mau masukin gambar banyak juga bisa sebenarnya. Jadi maksimal 10 ya. Ini kita masukin. Ya. Oke, 4 cukup. Setelah itu kita pilih next ya. Nah, terus ada pilihan. Kita mau jual di mana ya kan? Oh, kita jual di marketplace saja. Ya udah, kita centangin marketplace ini. Kalau mau nambahin di grup-grup ya bisa di sini gitu ya. Tuh, misalkan teman-teman pengen share ke grup kuliner gitu ya, bisa. Yang penting pilihan grup ininya disesuaikan ya. Misalkan teman-teman jualan makanan ya mungkin bisa di grup kuliner gitu. Jangan asal nyepam di grup-grup orang atau di Facebook orang gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman mau iklan itu di tempat yang sudah disediakan dan memang diperuntukkan untuk itu. Nah, setelah itu silahkan nanti di-publish. Nah, maka dia akan terlisting di marketplace. Begitu teman-teman. Nanti dia akan muncul ketika teman-teman nyari di sini. Ada yang nyari di sini, itu maka akan muncul apa namanya, durian gitu ya, durian kupas. Itu akan muncul di sini. Nah, udah banyak banget kan? Itu. Nah, postingan yang sudah kita buat tadi kan sudah diposting ya, sudah dipost. Maka nanti akan ditemukan di sini, teman-teman. Akan ditemukan di sini. Nah, ini kita cari dulu nih. Postingan kita ada di mana? Nah, ini ya, muncul ya. Ini yang barusan kita posting tadi. Ini ya, semenit yang lalu. Ini akan muncul. Tuh, jadi ketika ada orang yang mencari produk kita di marketplace, nanti akan ketemu. Gitu teman-teman, kurang lebih cara memposting jualan di Facebook Marketplace. Jadi harapannya dengan adanya Facebook Marketplace ini, teman-teman punya channel jualan baru, nggak cuma di postingan status biasa,
atau mungkin di website, di blog, di sosmed lainnya gitu ya. Tapi bisa menggunakan marketplace ini juga untuk menambah potensi penjualan. Ya, begitu teman-teman materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.